Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semua. Yang penting bukan tujuan, tapi siapa kamu saat sampai. Seperti kata bijak mengatakan, perjalanan itu membentuk jiwa. Hari ini kita jalan dan terus bertumbuh. Ikuti terus channel ini dan kita akan jalan lagi esok hari. Perintah Kaisar Naga bab 6296, 6297. Tapi, kau, Yun Kuan mengerutkan kening dengan cemas. Kekuatan kekacauan milikku bisa melahap segala jenis energi, termasuk api surgawi ini, ujar Dev tenang. Lubang api surgawi ini tidak seberbahaya yang Anda bayangkan bagiku. Namun, ada hal yang tidak ia ungkapkan, benih api murni di dalam tubuhnya justru sedang bergejolak, mendamba untuk melahap api surgawi tersebut. Itu adalah kekuatan api yang telah ia kumpulkan sejak masih di dunia asalnya, yang selama ini tertidur lelap di dalam darahnya. Begitu hawa panas dari lubang api itu menyentuh indranya, ia bisa merasakan benih api itu bergetar hebat. Ada rasa gembira, ada rasa lapar yang luar biasa. Yun Kuan menatap mata Dev cukup lama untuk mencari keraguan, namun ia tidak menemukannya. Tuan Chen, apakah Anda yakin? Dev mengangguk pasti. Baiklah, Yun Kuan tidak lagi membujuk. Kami akan menunggumu di luar. Batasnya adalah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk habis terbakar. Jika dalam waktu itu kau belum keluar, kami semua akan merangsek masuk. Dev tersenyum tipis. Kesepakatan yang bagus. Sesaat kemudian, Yun Kuan memimpin 300 prajurit kaum hantu menuju wilayah timur pegunungan arwah. Dev menggendong si kecil Yu dan menyerahkannya kepada seorang wanita tua. Yu, paman pergi sebentar ya. Aku akan segera kembali. Yu menarik ujung baju Dev, tak mau melepaskannya. Paman Chen bohong. Mereka bilang lubang api surgawi sangat berbahaya, siapapun yang masuk takkan pernah kembali. Dev berjongkok dan menatap matanya dalam-dalam. Yu, apa kau percaya pada paman? Gadis kecil itu mengangguk pelan. Kalau begitu paman berjanji, paman pasti kembali. Saat aku kembali nanti, aku akan menceritakan banyak dongeng untukmu. Yu ragu sejenak, sebelum akhirnya melepaskan genggamannya. Paman harus janji. Aku janji. Dev berdiri dan segera menyusul rombongan. Di belakangnya, Yu berdiri di gerbang kota sambil memeluk bonekanya, menatap punggung Dev yang perlahan menghilang di telan kabut hitam. Lubang api surgawi terletak di ujung timur pegunungan, sekitar setengah hari perjalanan dari negeri rembulan. Yun Kuan memimpin pasukannya menembus hutan dan celah gunung dengan kecepatan tinggi. Wajahnya semakin tegang karena ia bisa merasakan aura Yun Si yang semakin melemah. Cepat, lebih cepat lagi, serunya. Para prajurit kaum hantu mengertakkan gigi, mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari. Hingga akhirnya, setelah melewati puncak gunung terakhir, pemandangan lubang api surgawi terhampar di depan mata. Napas Dev seolah terhenti sesaat. Itu bukan sekadar lubang, itu adalah lautan. Lautan yang terbuat dari api. Api merah membara bergulung, berkobar, dan meraung di dasar lubang raksasa yang membentang ratusan mil. Suhu panasnya begitu ekstrim hingga Dev, yang berdiri bermil-mil jauhnya di atas tebing, masih bisa merasakan hawa panas yang menyengat kulit. Warna apinya terus berubah, merah, jingga, kuning keemasan, hingga biru tua, setiap warna mewakili tingkat panas yang berbeda. Di pusat lubang, apinya telah berubah menjadi putih bening yang hampir transparan, warna yang menunjukkan suhu sangat tinggi hingga cahaya di sekitarnya tampak terdistorsi. Di tengah lautan api itu, tampak makhluk-makhluk berenang dengan bebas. Itulah monster api surgawi. Tubuh mereka terbentuk dari api dengan wujud yang beragam, ada yang menyerupai naga, harimau, burung, hingga ikan. Mereka bergerak di sela-sela kobaran api sambil mengeluarkan raungan rendah yang membuat tebing tempat mereka berdiri bergetar. Di area pinggiran yang mendekati sisi utara, pada sebuah pelataran batu yang menjorok, Dev melihat dua sosok yang dikenalnya. Yun Si dan Jiang Suelan. Mereka bersandar pada bongkahan batu besar, dikelilingi oleh kubah pelindung berwarna biru es. Itulah perisai kekuatan Dewa Es milik Jiang Suelan. Perisai itu terus mencair akibat panasnya api, dan Jiang Suelan harus terus mengalirkan energinya untuk mempertahankannya. Yun Si bersandar pada Jiang Suelan dengan tubuh bersimbah darah. Lengan kirinya terkulai lemas, sementara pedang hitamnya tertancap di tanah dengan bilah yang penuh retakan. Di depan mereka, sekawanan monster api, setidaknya 20 ekor, sedang mengepung, menghantamkan tubuh mereka dan menyemburkan api ke perisai es tersebut. Retakan kecil mulai merayapi kubah es itu, siap hancur kapan saja. Sier, suara Yun Kuan bergetar hebat. Ia menatap Dev dengan tatapan memohon yang sangat dalam. Dev tidak membalas dengan kata-kata.
Ia mengangkat tangan, memusatkan kekuatan ungu di telapaknya. Kemudian, dengan satu dorongan lembut, ia memukul pundak Yun Kuan, mendorong pria itu kembali ke posisi aman di atas tebing. "Tunggu di sini," ucap Dev pendek. Lalu, ia melompat turun menuju lubang api surgawi. Seberkas cahaya ungu meluncur deras membelah udara. Dev tidak mencabut pedangnya demi menjaga keutuhan senjatanya itu, ia hanya mengepalkan tinju yang dilapisi energi ungu, lalu menghantamkannya ke depan. Monster api pertama menerjang, sekor harimau raksasa yang membara. Saat ia membuka mulut untuk menerkam, tinju Dev menghantam kepalanya. Energi ungu beradu dengan api surgawi, menciptakan ledakan cahaya yang menyilaukan. Kepala monster itu seketika hancur lebur ditelan kekuatan kekacauan, berubah menjadi percikan api yang beterbangan. Belum sempat bangkit, monster kedua dan ketiga sudah menyerangnya. Dev tidak mundur selangkah pun. Tinju-tinjunya menghujam bagai badai, masing-masing membawa daya serap energi yang luar biasa. Di hadapan kekuatan Dev, monster-monster itu seolah hanya terbuat dari kertas, hancur satu demi satu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka terus berdatangan dari segala penjuru seolah tak ada habisnya. Luka mulai muncul di tubuh Dev, cakar monster menggores lengannya, taring mereka merobek bahunya, dan ekor mereka menghantam punggungnya. Darah keemasan menetes, namun langsung menguap menjadi kabut emas karena panasnya api. Dev tetap merangsek maju, matanya tertuju pada pelataran batu itu. Yunxi yang merasakan sesuatu, mengangkat wajahnya dan melihat cahaya ungu yang mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Dev," bisiknya lirih. Jiang Suelan juga mendongak. Melihat cahaya ungu yang semakin dekat, sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia datang. Saat Dev berada 100 depa dari pelataran, muncullah monster api terbesar. Ukurannya 10 kali lipat dari yang lain, dengan tubuh putih transparan yang menyilaukan. Wujudnya menyerupai naga dengan dua tanduk yang berkobar, dan matanya adalah dua lubang api yang sangat dalam. Aura yang dipancarkannya sangat dahsyat, kekuatan tingkat puncak yang melampaui monster lainnya. Inilah Sang Raja Monster Api. Sang Raja Monster Api berdiri kokoh di antara Dev dan pelataran batu. Ia membuka rahangnya yang lebar, melepaskan raungan yang menggetarkan jagat. Raungan itu membawa kekuatan api surgawi yang memadat menjadi gelombang kejut api yang dahsyat, menerjang ke arah Dev dengan ganas. Dev tidak menghindar, ia justru menerjang maju menyongsong gelombang itu. Kekuatan kekacauan di sekujur tubuhnya memadat membentuk sepasang zirah ungu yang membungkus kulitnya. Gelombang api itu menghantam zirahnya, namun seketika dilahap, diolah, dan diserap oleh kekuatan kekacauan tersebut. Mata Sang Raja Monster berkilat. Ia seolah menyadari sesuatu, bahwa di dalam tubuh manusia ini, tersimpan sebuah kekuatan yang membuatnya merasa terancam. Namun, ia tidak mundur. Ia kembali membuka rahangnya, mencoba mencabik Dev. Kali ini Dev tidak menggunakan tinjunya. Ia merentangkan tangan kanan dengan jemari terbuka, menghadapkan telapak tangannya tepat ke arah mulut Sang Raja Monster. Pada saat itulah, benih api murni di dalam tubuhnya terbangun sepenuhnya. Itu adalah akumulasi kekuatan api murni yang ia kumpulkan sejak di dunia asal, api kaum iblis, api inti bumi, dan berbagai jenis api lainnya yang selama ini tertidur di relung darahnya. Kini, kekuatan itu terbangun oleh energi dari lubang api surgawi, bagaikan naga raksasa yang membuka matanya setelah tidur panjang. Kekuatan kekacauan berwarna ungu dan benih api murni berwarna keemasan menyatu di telapak tangannya, menciptakan pilar cahaya yang menyilaukan. Pilar cahaya itu melesat masuk ke dalam mulut Sang Raja Monster, menembus tubuhnya hingga tembus ke bagian ekor. Gerakan Sang Raja Monster seketika membeku. Tubuhnya mulai hancur berkeping-keping, dimulai dari kepala hingga perlahan berubah menjadi serpihan bara. Ia melepaskan rintihan rendah yang syarat akan amarah, ketidakterimaan, dan sedikit rasa takut. Kemudian, ia lenyap begitu saja. Bara api yang bertebaran di udara tampak seperti ribuan kunang-kunang yang memenuhi lubang api surgawi dengan warna keemasan. Dev mendarat di pelataran batu, kakinya lemas dan hampir saja ia tersungkur. Yunxi segera berlari dan memapahnya. "Kau gila!" Suaranya bergetar hebat disertai tangis yang tak terbendung. "Siapa yang memintamu datang? Mengapa kau kemari?" Dev menatapnya sambil tersenyum. "Kau lupa. Kita sudah berjanji untuk menyelamatkan kaummu bersama-sama." Yunxi menggigit bibirnya, air matanya mengalir semakin deras. Jiang Suelan yang berdiri di samping mereka hanya menatap Dev dalam diam, namun tangannya bergetar sedikit dan matanya memancarkan emosi yang sulit diungkapkan. "Kau terluka," ujar Jiang Suelan akhirnya dengan suara parau. "Hanya luka luar," jawab Dev. "Bagaimana dengan kalian?" Jiang Suelan menggeleng. "Aku tidak apa-apa." Yunxi yang terluka cukup parah, dia harus segera dibawa pulang untuk diobati. Dev mengangguk, lalu membungkuk untuk menggendong Yunxi di punggungnya. "Ayo jalan."
Ia berbalik menuju jalan keluar. Monster-monster api lainnya masih mengerumuni mereka sambil menggeram rendah, namun tak satu pun yang berani menyerang. Saat menatap cahaya ungu di tubuh Dev, keganasan di mata mereka perlahan digantikan oleh rasa takut. Manusia itu telah membunuh raja mereka. Kekuatan yang terpancar darinya membuat mereka gemetar hingga ke sumsum tulang. Langkah Dev mantap. Yunxi yang bersandar di punggungnya dapat merasakan detak jantung pemuda itu kuat, stabil, dan menenangkan. Dev, bisiknya lirih. Ya, terima kasih. Dev tersenyum. Tidak perlu berterima kasih. Berpeganganlah yang erat, aku akan mempercepat langkah. Ia menarik napas dalam, memicu ledakan kekuatan kekacauan dan benih api murni secara bersamaan. Cahaya ungu dan api keemasan menjalin satu sama lain di permukaan tubuhnya, membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Ia pun melompat tinggi, membawa Yunxi dan Jiang Suelan keluar dari lubang api surgawi. Di belakang mereka, lautan api di dalam lubang itu tiba-tiba bergulung hebat. Bukan karena amarah, melainkan sebuah resonansi. Begitu berhasil menapakkan kaki di puncak tebing, kaki Dev melemas dan ia langsung berlutut di tanah. Yunxi merosot dari punggungnya dan segera ditangkap oleh Yun Kuan. Sier, sier, suara Yun Kuan bergetar. Ia memeluk putrinya dengan air mata yang tak terbendung. Kau tidak apa-apa, nak. Yunxi bersandar di pelukan ayahnya, mencoba tersenyum di wajahnya yang pucat. Ayah, aku tidak apa-apa. Bagaimana bisa kau bilang tidak apa-apa? Sahut Yun Kuan perih melihat putrinya bersimbah darah. Ia segera berteriak, tabib. Mana tabib? Dua tabib kaum hantu segera datang memeriksa. Lengan kiri patah, 3. Tulang rusuk retak, dan organ dalam mengalami luka ringan. Namun bagi seorang putri kaum hantu, itu bukan luka yang mematikan. Yang paling mengkhawatirkan adalah energi kegelapan di tubuhnya yang hampir terkuras habis serta sukmanya yang tersengat panas api surgawi. Butuh istirahat total, ujar tabib senior itu lega. Luka Tuan Putri tidak terlalu gawat, hanya saja ia kelelahan luar biasa. Ia akan pulih setelah beristirahat. Setelah merasa tenang, Yun Kuan menoleh ke arah Dev yang duduk di tanah sambil terengah-engah. Keadaannya tidak jauh lebih baik dari Yunxi, tubuhnya penuh goresan monster api, darah keemasan merembes keluar, dan energinya terkuras lebih dari separuh. Namun matanya tetap bersinar terang. Yun Kuan mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak. Mulai hari ini, Anda adalah tamu paling terhormat di negeri rembulan. Apapun perintah Anda, kami semua siap melaksanakannya, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Dev melambaikan tangan. Jangan berterima kasih padaku. Bawa mereka pulang dulu untuk diobati. Yun Kuan mengangguk dan memerintahkan prajurit untuk memapah Yunxi. Jiang Suelan menolak bantuan, meski energinya terkuras, lukanya lebih ringan. Ia berjalan menghampiri Dev dan menatapnya dari atas. Kau juga terluka. Hanya luka kecil, Dev terkekeh. Istirahat sebentar juga sembuh. Jiang Suelan terdiam. Ia mengulurkan tangan, mengumpulkan cahaya biru es di telapaknya, lalu menempelkannya lembut di bahu Dev. Hawa dingin yang menyegarkan mengalir masuk, mengusir rasa panas yang menyengat dari luka-luka Dev. Terima kasih, ujar Dev merasa lebih nyaman. Jiang Suelan menarik tangannya kembali. Kau berutang padaku. Hah, apa? Dev bingung. Kau berutang satu budi padaku, sahut Jiang Suelan dingin sambil berbalik menuju rombongan. Ingatlah untuk membalasnya nanti. Dev menatap punggungnya dengan perasaan geli sekaligus heran. Rombongan mulai bergerak pulang. Yunxi berada di barisan depan dengan Yun Kuan yang tak lepas menjaganya. Para prajurit kaum hantu mengelilingi mereka, ada yang bernyanyi, bersorak, bahkan menangis haru. Tuan Putri telah kembali. Suara mereka menggema di pegunungan. Dev berjalan di barisan paling belakang dengan langkah yang terasa agak berat. Bukan hanya karena letih, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Perasaannya sangat halus, seolah ada benang tak kasat mata yang terulur dari arah lubang api surgawi dan tertambat lembut di ulu hatinya. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Lubang api surgawi masih membara, namun tampak lebih tenang dari sebelumnya. Monster-monster api di dalam sana tidak lagi meraung, melainkan merunduk diam di dalam api, seolah sedang menantikan sesuatu. Mereka tidak mengejar, mereka hanya menunggu. Menunggu apa? Dev menggelengkan kepala, lalu berbalik menyusul rombongan. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa urusan ini belum benar-benar berakhir.